Shalom dan selamat pagi semua. Puji Tuhan. Apa kabar semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua semangat pada pagi hari ini. Amin. Oke, sebentar nanti kita akan mulakan ibadah kita ya, secara online. Dan kita bersyukur karena kita dapat bersama lagi pada pagi hari ini, beribadah bersama-sama ya. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa untuk meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingin membaca satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita selalu bersyukur dan setiap orang yang percaya kepada Allah selalu mendapat kemenangan, selalu mendapat berkat, kekuatan, perlindungan daripada Tuhan. Kan Tuhan selalu memimpin, membawa kepada kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita semua. Nah, juga dikatakan bahwa kita adalah perantaraan ya, dan kita adalah saksi dari kemenangan yang terjadi di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Ya, puji Tuhan saudara-saudara, karena kesempatan untuk kita hidup dan kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Baiklah saudara-saudara, mari kita berdoa untuk memulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Allah Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini, untuk hari ini. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang melayani, Tuhan berkati mereka. Baik mereka yang menyampaikan kesaksian maupun juga mereka yang menyampaikan firman-Mu, maupun juga anak-anak-Mu yang membawa kami di dalam pujian dan penyembahan. Tuhan berkati kami semua dan pimpinlah kami. Seturut kehendak dan rencana-Mu terjadilah Tuhan. Berkati setiap keluarga kami. Saat kami mendengarkan firman-Mu, saat kami menyembah dan memuji-Mu, biar hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap kami, memberikan damai, sukacita, dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami mulakan ibadah kami ini. Tuhan, kami percaya Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, kita bersyukur karena pagi hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat suara kita bagi Tuhan. Haleluya. Dia sanggup gerakkan
yang layak menerima semuanya, Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih. Oh, haleluya. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum dan ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum dan ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku,
Puji Tuhan, saudara dan saudari dikasih dalam Kristus. Sepercaya kita semua diberkati di dalam pujian dan penyembahan sebentar tadi. Mari kita terus mengucap syukur di dalam kehidupan kita, sebab Tuhan kita baik untuk selama-lamanya. Amen. Dan pada pagi ini saya ingin membawakan kita di dalam pengumuman. Pengumuman yang pertama ialah jemaat-jemaat didorong untuk terus setia di dalam ibadah online setiap minggu. Dengan ini iman kita akan terus dikuatkan dan diteguhkan melalui ibadah yang diselenggarakan. Dan pengumuman yang kedua ialah jemaat-jemaat yang ingin memberi di dalam wang persembahan, membayar persepuluhan Anda dan juga membayar perjanjian iman Anda boleh transfer pemberian dan pembayaran Anda di dalam akaun gereja yang tertera di skrin Anda pada pagi ini. Jangan lupa sertakan juga resit pembayaran Anda kepada gembala sidang masing-masing. Dan pengumuman yang ketiga ialah pelayanan sekolah minggu secara online akan diadakan setiap hari Ahad pada jam 11.30 pagi. Link akan diberikan oleh gembala Anda di dalam WhatsApp grup gereja masing-masing. Dan pengumuman yang seterusnya, Persekutuan Muda-Mudi Zon 3 akan diadakan pada 1 hari bulan Oktober, tepat pada jam 8 malam. Dengan ini, anak-anak muda digalakkan dan didorong untuk turut serta di dalam persekutuan ini. Dan pengumuman yang terakhir, jemaat-jemaat didorong untuk saling mendoakan dan mendukung satu sama lain. Pada hari-hari ini kita mengalami cabaran-cabaran yang ada, untuk kita saling menguatkan dan kita saling membangun satu sama lain. Sampai di sini saja pengumuman pada pagi ini, dan saya serahkan kepada kesaksian. Shalom dan selamat pagi kepada semua saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya bersyukur karena pagi ini Tuhan berkenan memberikan saya kesempatan ini untuk bersaksi tentang kebaikannya di dalam keluarga saya, khususnya kepada ibu saya. 10 tahun yang lalu ibu bapak saya tinggal berasingan kampung dengan saya, tetapi kami sangat jarang berkomunikasi dan jarang untuk saling melawat, sebab keadaan jalan kampung itu memang sangat teruk dan tidak boleh dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang kecil. Jadi kami sangat terbataslah masa itu, dan juga telepon juga masih belum ada. Mereka belum mempunyai telepon, jadi komunikasi juga sangat jarang lah. Pada 5 tahun yang lalu, ibu saya mengalami satu penyakit yang teruk, di mana penyakit ini hanya dialami oleh kaum wanita, sebab penyakit ini melibatkan rahim. Ya, penyakit ini sangat teruk, apalagi seorang wanita yang sudah berumur. Memang kebanyakan ada penyakit inilah. Jadi saya hanya mengetahui hal ini daripada kakak sepupu saya yang datang di kampung. Pastinya saya sangat susah hati, sebab penyakit itu membuat ibu saya terlantar, tidak boleh bangun daripada tempat tidur. Jadi saya hanya mampu berdoa, meminta kesembuhan bagi ibu saya, dan ada juga saya minta kawan-kawan saya bantu saya di dalam doa khusus untuk kesembuhan ibu saya. Dan juga saya juga bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara saya untuk dapat datang di tempat itu. Dan kawan-kawan saya juga sepakat untuk ikut bersama-sama dengan saya melawat ibu saya pada masa itu. Dan satu-satunya hal yang menghalang kami adalah kendaraan. Kendaraan memang tidak ada masa itu. Kami terus berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, selepas beberapa hari Gembala Silvester pulang kampung,
saya pergi jumpa dia dan memberitahunya tentang masalah yang saya alami masa itu. Dan puji Tuhan sebab gembala mau bawa kami pergi sana lewat ibu saya dan berdoa untuk ibu saya. Kami dalam 10 lebih orang, ya. Walaupun perjalanan kami sangat mencabar karena jalan yang begitu buruk, tetapi kami selamat sampai dan selamat kembali juga oleh pertolongan Tuhan. Jadi apabila kami sampai di sana, kami bukan hanya dapat mendoakan ibu saya, tetapi juga dapat mendoakan orang-orang yang ada di sana, sebab ramai yang datang di sana untuk meminta didoakan. Jadi selepas itu kami terus berdoa. Selepas kami pulang, kami terus berdoa untuk ibu saya. Dan puji Tuhan, proses penyembuhan untuk ibu saya itu berlaku dengan sangat cepat, walaupun tanpa rawatan di hospital. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur untuk kasih-Nya yang sangat nyata di dalam kehidupan setiap anak-anak yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom dan selamat pagi kepada sidang jemaat Tuhan yang dikasihi. Sangat senang bersama-sama kita pagi hari ini. Dan saya tetap percaya bahwa kita semua sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada amen? Jadi mari saudara, sebelum saya membawa kepada kita renungan firman, saya membawa kepada kita sekali lagi berdoa bersama-sama, menyerahkan masa dan waktu ini dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Allah yang beracara di tengah-tengah kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami. Kami berdoa bersama, biarlah kiranya Tuhan, perkongsian firman Tuhan yang kami dengar akan sebentar ini Tuhan. Tuhan, Engkau akan menyingkapkan segala rahasia firman-Mu, agar kami boleh berada dan tetap ada dalam jalur Engkau. Kami berdoa, biarlah kiranya Engkau juga memberkati kami semua. Tuhan, buka telinga rohani kami, mata rohani kami untuk mendengar dan melihat, ya Tuhan, kebenaran-kebenaran yang tersurat dan tersirat daripada firman Tuhan ini. Kami tahu firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang membangkitkan, firman yang menguatkan, dan firman yang memulihkan. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu, menjadi saluran berkat pagi hari ini. Kami bersyukur sekali lagi, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Nah saudara, mari bersama dengan saya kita buka dalam firman Tuhan, Alkitab kita, baik Alkitab buku ataupun juga kitab elektronik kita, saudara ya. Kita akan lihat dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Ibrani 12 ayat 28. Oke, kalau sudah temukan saya akan baca dan ikuti saya dalam pembacaan ini. Firman Tuhan berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Oke, sekali lagi saya baca. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, saudara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sangat senang sekali saya mau mengimbas kembali tentang perkongsian saya waktu yang lalu. Kalau kita masih ingat, perkongsian saya itu mengenai dengan kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan ayat yang sama saya pernah kongsikan, saudara. Ya, dan sekali lagi, senang sekali saya ingin bawa kepada kita dalam ayat 28 ini dengan satu tema kehidupan yang selalu bersyukur. Puji Tuhan, kehidupan yang selalu bersyukur. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kiranya bila kita berbicara tentang bersyukur atau kesyukuran, saudara, saya tak percaya bahwa hal ini tidak asing untuk kita. Mungkin kita seringkali mendengarnya ya daripada perkongsian daripada hamba-hamba Tuhan yang lain, para pemimpin, ataupun dari kita sendiri. Mungkin tahun ini saja mungkin sudah berapa kali kita mendengarkan tentang hal kesyukuran ini, saudara.
Namun kita tak percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang tidak pernah berubah, yang seringkali memperingatkan kepada kita supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di sini ya, kalau perkataan bersyukur itu kalau kita lihat daripada Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, kita dapati akan ada 48 ya kata bersyukur di sana. Manakala kata syukur kita akan dapati sebanyak 185 kata ya. Wah, banyak sekali ya tentang hal kesyukuran ini, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Nah, saudara, kita perlu ya akui untuk mengatakan syukur ataupun bercakap tentang bersyukur itu adalah hal yang sangat mudah untuk dikatakan, saudara. Ya, sangat-sangat mudah untuk menyatakan, apatah lagi kalau kita sedang mendorong orang ataupun juga sedang mengungsikan kepada orang lain tentang hal kesyukuran di saat-saat keadaan situasi dia, saudara, dalam keadaan-keadaan yang getih dan sebagainya, kesedihan dan sebagainya, kita akan bilang selalu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi hakikatnya, saudara dikasih dalam Tuhan, bukan hal perkara yang senang untuk dilakukan. Kita perlu akui bahwa itu bukan hal yang senang untuk dilakukan, saudara. Dan apatah lagi kalau kita melihat pada waktu situasi kita pada hari-hari ini. Nah, kita tidak lepas daripada hal yang namanya permasalahan dan situasi yang getir yang kita hadapi, saudara. Kita renungkan bersama. Lihat sekeliling kita sudahlah berada dalam keadaan pandemik yang belum lagi sepertinya satu hal yang membosankan. Kita lihat kenapa ini terus berlaku, kenapa tidak pandai turun dia punya jangkitan dan sebagainya, saudara. Baru-baru lagi kita melihat, kita di Sabah saja, di Kota Kinabalu dan beberapa tempat kita melihat banjir melanda, dan itu kalau kita lihat itu sangat-sangat yang menyedihkan. Dan juga kalau kita berada di situasi itu, saya terpercaya mungkin di bagian kita ada antara kita yang mungkin mengalami, dan saya tak percaya bahwa tidak ada alasan untuk kita boleh bersyukur dalam keadaan begitu. Ya, sangat sulit untuk kita bersyukur kepada keadaan seperti itu, saudara. Tapi itulah firman Tuhan memperingatkan kepada kita. Kadang inilah perintah Tuhan dalam kehidupan kita untuk selalu bersyukur karena kita memiliki sesuatu yang indah di dalam Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi mari kita melihat betapa kita belajar dan juga diperingatkan bersyukur ya di dalam keadaan apapun juga. Kita katakan kita bersyukur untuk situasi yang kita hadapi. Saudara, bukan kita bersyukur karena kita mengalami, kita diancam oleh COVID-19 ini, saudara, ataupun juga banjir, tentang kematian, saudara, tentang kehilangan, kerusakan harta benda dan sebagainya. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan ada, Tuhan berserta kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita renungkan baik-baik bahwa dalam hal untuk kita hadapi semua yang keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang mengecewakan kita, saudara, ingatlah bahwa bukan karena keadaan itu yang kita mensyukuri, tapi karena Tuhan. Kita mensyukuri karena Tuhan berserta, Tuhan yang ada dalam diri kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Amin. Mari kita selalu kita memperingatkan diri kita, ataupun juga mari kita meletakkan diri kita kepada satu situasi, meskipun kita menghadapi sebagai macam persoalan, masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita, keadaan-keadaan yang mengecewakan, kadang-kadang yang menekan kita, saudara. Biarlah kita belajar untuk keadaan itu tidak akan mempengaruhi Tuhan yang ada dalam diri kita. Keadaan tidak akan mempengaruhi tentang siapa Tuhan dalam diri kita. Amin. Tuhan itu baik, terus selama-lamanya Tuhan tetap baik. Amin. Nah, saudara yang dalam Tuhan, apa saja yang mungkin kita alasan yang kita boleh syukur kepada Tuhan. Saya tak percaya bahwa bila kita membuka mata kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan melihat banyak perkara yang kita akan nyatakan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Nah, mari saya mau mengajak kepada kita melihat bahwa kalau kita lihat orang dunia, mereka bersyukur karena mereka merasa sehat, Mereka bersyukur kalau mereka sehat. Mereka bersyukur kalau mereka selamat. Mereka bersyukur kalau mereka berjaya ataupun mereka berhasil di dalam kehidupan mereka, saudara.
Tetapi kalau sebaliknya saudara, mereka tidak akan bersyukur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tak percaya bahwa orang percaya, orang Kristen tidak terpengaruhi oleh situasi keadaan. Meskipun saudara dalam sehat, di dalam tak sehat, kita selamat saudara, kita sukses atau tidak sukses, kita tetap mau bersyukur saudara dikasih dalam Tuhan. Karena apa yang saya katakan tadi bukan karena kita bersyukur karena apa yang telah menimpa kita ataupun keadaan itu, tapi kita bersyukur karena Tuhan berserta dengan kita. Karena Tuhan ada dalam hidup kita, dalam diri kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan dalam seluruhnya saudara. Jadi mari kita renungkan bersama-sama. Tadi saya katakan apa saja alasan yang kita boleh syukuri kepada Tuhan. Tadi saya bilang bahwa banyak alasan untuk kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Banyak perkara kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita ada hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi pagi hari ini saudara, ada 3 perkara yang ingin saya bawa kepada kita, kepada kita saudara, tentang bersyukur, kehidupan yang selalu bersyukur. Haleluya. Nah, paling tidak ada 3 perkara. Yang pertama-tama saudara, saya bawa kepada kita lihat yang pertama, lihat firman Tuhan terambil di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang pertama saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita buka. Ya, lihat saya akan baca. Firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hal yang kita mensyukuri, hal yang kita syukuri adalah, hal yang pertama yang saya mau bawa kepada kita adalah karena tidak ada lagi penghukuman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat dalam Roma tadi, saudara, kita perhatikan betapa Tuhan telah mengerjakan itu semua dalam diri kita. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Tuhan. Ya saudara, kita jelas bahwa pada mulanya kita adalah manusia yang berdosa. Ya, Adam dan Hawa telah berdosa. Dan memang dosa, upah dosa adalah maut saudara. Dan semangnya kita layak untuk mengalami ataupun menerima penghukuman itu. Tetapi Kristus datang kepada kita. Kristus mati di kayu salib untuk saya dan saudara, mengangkat saya dan saudara segala kelemahan, segala kesakitan, segala apapun yang saudara, yang kita pada hari ini saudara yang perlu tanggung, Tuhan semua sudah tanggung di kayu salib. Bahkan Tuhan berkata, sudah selesai di kayu salib saudara. Mari kita perhatikan baik-baik di sini bahwa tidak ada penghukuman lagi. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan, saya tidak akan dihukum lagi kalau saya dalam Kristus. Berarti saudara, sini kita bukan meremehkan keselamatan yang Tuhan berikan, tetapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini pasti akan memperingatkan kepada kita bahwa dalam Roma ini membicarakan kepada kehidupan yang dimana bukan menurut daging tetapi menurut roh. Berarti saudara, saya berbicara kepada orang-orang percaya. Karena dalam perkongsian tadi dalam Ibrani bahwa kita memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan, dia katakan bahwa kita harus bersyukur, Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah, mengucap syukur. Dan kita perhatikan ternyata bersyukur itu adalah lifestyle ataupun juga perintah Allah dalam kehidupan kita. Ataupun tadi saya katakan bahwa lifestyle, cara hidup orang-orang yang ada dalam kerajaan Tuhan. Jadi saya dan saudara ada dalam kerajaan Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang percaya Tuhan adalah tinggal dalam kerajaan Tuhan. Berarti kita terikat dengan cara hidup pemerintahan ataupun juga pemerintahan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita perhatikan, biar kita selalu memperingatkan diri kita, meskipun kita tinggal dalam dunia ini, kita memiliki kerajaan Allah. Kita tetap mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sebab itu kita bersyukur karena poin tadi itu adalah kita tidak akan ada penghukuman lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan begitu banyak orang yang untuk berkenan kepada Allah. Termasuklah kita lihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi mereka percaya akan penghukuman Tuhan. Kita melihat ada begitu banyak agama-agama yang kita perhatikan cara hidup mereka. Saya maksudkan bagaimana mereka beribadah, sehingga kita melihat mereka sanggup mengorbankan apapun juga untuk Tuhan mereka. Seolah-olah mereka coba untuk
mereka coba untuk merasua Tuhan. Saya maksudkan, sehingga kalau kita perhatikan begitu banyak orang untuk berkenan kepada Allah supaya mereka jangan dihukum, mereka berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan mereka mungkin berpuasa begitu lama, tidak makan itu, tidak makan ini, saudara. Bahkan juga sanggup menore-nore diri mereka untuk supaya Tuhan melihat mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas Alkitab memberitahu kepada kita, kita diselamatkan itu bukan hasil usaha manusia. Tidak ada seorang pun yang boleh diselamatkan dengan usaha manusia, saudara. Jadi kita lihat betapa banyak usaha-usaha mereka lakukan, saudara. Mereka tadi saya katakan, mereka berusaha untuk menyenangkan hati Allah dengan cara mereka, persembahan-persembahan mereka kepada Allah mereka, saudara, supaya mereka berkenan, saudara. Namun kita perhatikan itu semua sia-sia. Kenapa? Karena kita orang percaya melihat kebenaran Tuhan memberitahu kepada kita Kristus yang harus mati di kayu salib untuk menanggung semuanya. Kristus yang telah menyelesaikan semuanya. Berarti dalam ini kita mensyukuri karena hanya di dalam Yesus, hanya dalam Yesus Kristus, bukannya setakat percaya. Kita kembali kepada Roma, saudara, bahwa kita perlu hidup di dalam roh. Yang hidup bukan dengan daging lagi, saudara, keinginan daging, tapi hidup dalam roh. Jadi kembali kepada Ibrani, kita hidup dalam kerajaan Tuhan, di dalam perintahnya Tuhan, saudara, di dalam caranya Tuhan sendiri. Pemerintahan Tuhan sendiri itu, saudara, bukan lagi diperintahkan oleh dunia, tapi diperintahkan oleh Allah sendiri. Jadi mari kita perhatikan dalam hal ini, tidak akan ada lagi penghukuman. Saudara, kita perlu pastikan diri kita, saudara, karena iblis datang untuk mencuri, membinasakan, membunuh. Kita tahu bahwa dia akan membinasakan, dia akan membunuh, dia akan mencuri, saudara, apa yang ada dalam diri kita, saudara. Makanya kita perlu hati-hati dalam perkara ini, saudara, yang kasih dalam Tuhan, supaya mana kita punya keselamatan itu jangan dipersia-siakan. Jadi kita perlu yang namanya perhatikan hidup kita. Kita mau bersyukur karena apapun juga, kalaupun iblis meracuni kita, kalaupun iblis mau coba untuk menipu kita, kita tidak akan tertipu. Kenapa? Karena kita ada firman Tuhan. Kita kadang-kadang iblis akan menaruhkan dalam pikiran kita, oh kau tidak layak lah, kau akan dihukum lah, dan sebagainya. Of course, tentu saudara ada penghukuman kalau kita bersalah. Tetapi saudara, kita perlu ingat di sini, saudara, Alkitab memberitahu kepada kita, ya dalam hal ini, saudara, supaya mana kita jelas bahwa kita benar-benar bebas. Kita benar-benar bebas, kita telah diselamatkan, kita telah ditanggung oleh semuanya oleh Tuhan, saudara. Saya mau bertanya kepada kita, apa yang menjadi beban kita? Apa yang menjadi persoalan dalam hidup kita? Apa yang membuatkan kita, ya saudara, yang kita rasa begitu merintangi dalam hidup kita, saudara? Kesakitan kita kah, saudara? Ya kelemahan kita kah, saudara? Alkitab berkata Tuhan sudah melunaskan, sudah menyelesaikan di kayu salib semua kesakitan kah, ya penderitaan kita, saudara, Tuhan sudah lunaskan dan sudah bayar semuanya, apalagi tentang dosa kita, saudara. Jadi marilah kita, yang pertama kita mensyukuri kepada Tuhan karena saya dan saudara tidak ada penghukuman lagi. Ya saudara, kalau kita yang mati dalam Kristus, ya yang percaya Tuhan, saudara, tidak ada penghukuman lagi, saudara, karena Tuhan telah membayar semua itu. Jadi tidak perlu kita mati untuk diri kita sendiri lagi. Kita tidak perlu mati lagi di kayu salib untuk menanggung dosa kita, saudara. Tuhan sudah kerjakan itu semua tuntas, sudah selesai, sudah semua. Amin. Jadi hal yang pertama ini kita syukuri karena tidak ada penghukuman lagi. Yang penting kita melihat bahwa kita tetap berada dalam jalur Tuhan, berjalan dalam roh dan bukan berjalan dalam daging, saudara. Ya, karena ini tidak ada lagi yang akan dapat menipu ataupun juga cobaan daripada iblis untuk meracuni pikiran kita. Tidak, kau tidak selamat lah dan sebagainya. Tidak, kita benar-benar dimerdekakan karena Alkitab beritahu kepada kita. Amin. Nah, yang kedua, saudara, kita akan belajar melihat
Yang kedua, kita lihat di sini kesyukuran kita kepada Tuhan. Selain daripada karena saudara tidak ada penghukuman lagi, yang kedua, saudara kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 di sini kita lihat sama-sama ya. Lukas pasal yang ke-10, puji Tuhan. Lukas pasal 10 ayat yang ke-20. Saudara, firman Tuhan berkata di sini Lukas 10 ayat 20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kita lihat, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Memang kisah ini adalah tentang kembalinya murid-murid Yesus ya. Ya, kembalinya mereka sangat bersukacita. Tuhan berkata, janganlah kamu ya bersukacita karena roh itu takluk kepada kamu, tapi satu hal yang kamu syukuri karena nama kamu tercatat di surga, terdaftar di surga. Nah saudara, kita perhatikan dalam ayat ini, saudara, nama kita bersyukur karena bukan saja ya penghukuman, tidak lagi penghukuman, tapi nama kita terdaftar di surga. Saya berkata kepada kita, apakah namamu terdaftar di surga? Ya, coba tanya diri kita sendiri, tanya dalam diri hati kita, saudara, apakah nama saya terdaftar di surga? Kita kembali lihat baik-baik. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita perlu jelas di sini bahwa akhir kehidupan kita, emang tujuan hidup kita itu adalah surga. Amin. Ya, memang dalam dunia ini kita perlu menjalankan kehidupan kita dalam dunia ini. Saudara, jauh lebih itu, saudara, jauh lebih daripada itu, kehidupan kita ataupun juga akhir kehidupan kita adalah surga. Nah, kita perhatikan dalam hal ini, saudara, meskipun keadaan-keadaan yang kita lihat tidak mengizinkan, meskipun situasi yang kita hadapi sepertinya tidak ada penghujungnya, sepertinya saya bagi contoh, saudara, meskipun mungkin di antara kita ya, saya berkata mungkin doa kita ataupun juga kita yang bergumul dalam kesehatan kita tidak tersembuh-sembuh dari penyakit-penyakit kronik, saudara, kita mungkin mengalami demikian. Ya, tapi itu bukan akhir hidup kita. Yang kita perlu jelas, kita tahu bahwa nantinya kita akan tetap ada dalam kerajaan surga. Jadi makanya saudara dikasih dalam Tuhan, supaya kita tetap mau ingat selalu bahwa kehidupan saya ya bukan hanya dunia ini, tapi kehidupan saya bersyukur karena nama saya sudah terdaftar di surga. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi kehidupan kita ini bukan diakhiri di situ saja. Tadi saya katakan bahwa meskipun tidak tersembuhkan daripada kesakitan kita, tidak tersembuhkan daripada penderitaan kita, tapi ingat, ini satu penghiburan dan keyakinan yang Tuhan telah berikan kepada kita, bahwa kita ya punya nama tercatat ataupun terdaftar di surga, saudara. Mari kita syukuri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena nama saya tertulis di surga. Puji Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa ya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, jangan lupa ya saudara dan saudari, nama kita tercatat di surga, saudara. Seterusnya, yang terakhir ini adalah saudara, bukan saja di mana kita syukuri ya karena tidak ada penghukuman, bukan saja saudara nama kita tercatat di surga, saudara, tetapi saudara kita bersyukur karena apa Alkitab kata. Yang ketiga, mari kita lihat dalam Roma, saudara. Saya senang lihat bahwa kepada kita lihat Roma pasal yang ke-8. Firman Tuhan tidak asing untuk kita lagi ini, saudara. Roma 8:28 ya. Firman Tuhan ini sangat-sangat menjadi kekuatan, penghiburan kita, saudara, di saat kita lemah. Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, luar biasa. Yang ketiga, saudara, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Allah turut bekerja, kita mensyukuri, kita punya kehidupan yang selalu bersyukur karena Allah turut bekerja dalam segala perkara dalam kehidupan kita, saudara. Jadi mari kita perhatikan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dipanggil menurut rencana Tuhan, kita dipanggil untuk menuruti kehendaknya Tuhan. Nah saudara, apa saja persoalan keadaan kita hadapi pada hari ini yang menjadi beban kita? Saudara, apakah suamimu, istrimu, anak-anakmu menjadi beban bagimu?
Saudara, kita perhatikan dalam perkara ini. Ya, jangan sampai ini semua kita rasa itu beban. Jangan sampai kita rasa ini semua adalah beban dalam diri kita. Mari kita mensyukuri selalu apa yang Tuhan telah kerjakan. Mensyukuri apa yang ada pada kita, saudara. Karena kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, ya. Kebaikan kepada kita. Jadi Tuhan tahu saat kita mengalami ini untuk mendatangkan kebaikan. Di saat kita mengalami semua ya persoalan dalam kehidupan kita, Tuhan turut bekerja. Alkitab memberitahu kepada kita, tidak ada sehelai pun rambut kita jatuh gugur daripada kepala kita tanpa pengetahuan Tuhan. Dan tidak ada satu perkara pun terjadi dalam kehidupan kita tanpa pengetahuannya Tuhan. Semuanya Tuhan tahu, saudara. Tuhan lihat itu, saudara, dikasih dalam Tuhan. Makanya saudara, Tuhan mau bekerja. Sebab itu firman Tuhan yang lain juga berkata bahwa justru dalam kelemahan kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, sometimes kita perlu melihat bahwa kita Tuhan mengizinkan kita menghadapi semua ini untuk memperlihatkan kita tentang kemuliaan Allah. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang kita akan masuk, ya kita lalui, yang kita akan terobosi sama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan. Saat itu kita berani mengatakan Tuhan turut bekerja dalam semuanya ini, saudara. Ya, ada satu cerita dalam Alkitab kalau kita boleh lihat di sana, saudara. Ini bicara tentang satu kisah mengenai dengan hamba Tuhan yang Yusuf, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan tentang kehidupan Yusuf, saudara, dalam perjanjian lama, Yusuf kita tidak tahu kenapa. Ya, kita tidak tahu kenapa. Ya, Yusuf sendiri tidak tahu kenapa saudara-saudaranya begitu membenci dia. Begitu saudara-saudaranya sampai mau jual dia, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita perhatikan daripada ayat yang ke pasal 50 Kejadian. Saya senang sekali membaca firman Tuhan kepada kita. Kejadian pasal 50, puji Tuhan. Pasal 50 ayat yang ke-20 berkata begini, saudara. Kejadian pasal 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya itu untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni melihara hidup suatu bangsa yang besar. Sekali lagi ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Wow, untuk kebaikan. Sebenarnya kalau kita perhatikan, memang adik-beradiknya lain itu membenci, ya sangat-sangat, walaupun karena mungkin dia adalah anak kesayangannya, ya aku punya anak kesayangan, saudara. Ya mungkin itulah sebab mereka kenapa membenci si Yusuf, ya. Tetapi apa yang kita lihat di sini, kita melihat satu kenyataan, dan firman Tuhan sendiri berkata, ya, Yusuf sendiri berkata bahwa memang kamu mereka-reka yang jahat untuk saya, tetapi Tuhan mereka-rekanya untuk kebaikan. Oh, kita perhatikan, untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang. Kita perhatikan, saudara, dari umurnya 17 sampai 30 tahun tidak lepas daripada persoalan masalah yang dihadapi oleh si Yusuf. Sehingga bukan saja adik-beradiknya, saudara marah, bukan saudaranya, saudara, tapi juga istri Potifar, saudara sendiri pun menjebak dia dalam dosa. Namun saudara, dia juga sendiri ya memperlakukan Yusuf seperti itu, saudara. Kita perhatikan sehingga Yusuf akhirnya dia dimasukkan di penjara, saudara. Kalau kita lihat kehidupannya begitu, tidak lepas dari banyak masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Tapi itulah kenyataan, dia berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan. Wow, saudara, bukan satu hal yang senang untuk dilalui. Tapi saat kita mengalami seperti ini, mari kita selalu belajar bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, saya katakan tadi, bukan karena apa yang kau telah alami itu, saudara. Bukan karena penderitaan, penyakit itu. Tapi bersyukur karena Tuhan yang ada beserta dengan kita. Kita bersyukur, ya. Saya seperti kita, kalau ada orang yang kehilangan suami kah, istri kah, anak kah, saudara, kan memang syukurlah, bersyukur kan. Dan bila kita bilang bersyukurlah dari sebalik semua ini, kita bukan bilang bersyukur terhadap
itu kematian, tapi bersyukur karena Allah yang berserta dengan dia, karena Tuhan yang berserta dengan dia. Maksudnya saudara, dalam kehidupan kita, keadaan permasalahan itu tidak akan terganggu dengan siapa Tuhan dalam diri kita. Tidak akan menggugat siapa Allah dalam diri kita. Hidup atau matikah, sebab itu Alkitab berkata, tidak ada satupun yang akan bisa memisahkan kita dan kasih Kristus, termasuklah kematian. Amin, saudara. Jadi mari kita lihat, berbalik kepada firman Tuhan ini, itu mendatangkan kebaikan. Maksudnya Allah selalu bekerja, Allah selalu terus bekerja dalam segala perkara yang kita hadapi, saudara. Selain itu kita boleh melihat satu contoh, ya, tokoh yang lain kita lihat tentang Ayub. Saya percaya bahwa kita semua tidak asing untuk kita lagi tentang Ayub. Ayub, semuanya kita perhatikan bahwa orang yang dimana ya senang dengan pencobaan, saudara. Ya, kalau kita perhatikan dalam masa satu hari semua habis, saudara. Dia punya anak-anak hamba, saudara, dia punya ternak, semua habis, saudara. Dan termasuklah kesehatan, kita jelas. Sehingga di mana satu waktu istrinya menyuruh kepada Ayub, kutuklah Tuhanmu dan matilah. Saudara, ada waktu-waktu di saat-saat seperti itu kita, tapi jangan sampai mengizinkan itu terjadi dalam diri kita, saudara. Jangan sampai kita mengutuk Allah, karena kita tahu jelas semua yang ditaburkan oleh iblis, yang dikerjakan oleh iblis dalam hidup Ayub, ini seizinnya Tuhan, ya. Kita perhatikan, iblis tujuannya adalah untuk supaya Ayub mengutuki Allah dia, supaya Ayub tidak lagi percaya kepada Tuhan, supaya apa yang dia lalui, semua keadaan yang dia lalui, kesakitan yang dia lalui, kekecewaan yang dia lalui, saudara, ingat, tujuan iblis adalah supaya Ayub, ya, menurut iblis, menurut iblis, menurut apa yang iblis mau, dan juga mengutuki Allah. Tapi yang kita lihat, Ayub tetap setia. Ingatlah, saya katakan tadi bahwa itulah pekerjaannya kuasa kegelapan untuk menghancurkan hidup kita. Kita perlu jelas bahwa waktu-waktu ini iblis coba untuk memusnahkan, iblis coba untuk merusakkan sukacita dalam diri kita, mencuri sukacita itu, mencuri kedamaian, damai sejahtera itu dalam diri kita. Tapi jangan izinkan iblis menguasai, jangan biarkan iblis untuk mau mengambil alih semua itu dalam diri kita, saudara. Jangan sampai itu semua hilang dalam diri kita, saudara, sehingga kita menolak, memberontak kepada Tuhan. Kita mulai kita mulai memaki lah, maaf saya, saudara, ya. Kita mulai bersungut-sungut. Sungut-sungut itu satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti bangsa Israel, mereka bersungut-sungut, ya, mereka memberontak kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama belajar, termasuk saya sendiri, supaya kita melihat kehidupan kita bahwa kita berada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Kita harus belajar ataupun juga tetap hidup dalam hidup yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Untuk apapun keadaanmu saat ini, saya mau berkata kepada kita, kau tak sendirian, Allah berserta dengan kita. Kita mampu melalui semuanya ini dengan kekuatan Tuhan. Jadi marilah kita bersyukur selalu. Bersyukur, ya. Lepaskan diri kita daripada semua kebencian, kesakitan yang dalam diri kita, ketidakpuasan hati kita dan keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin, saudara, kita mungkin mengalami di mana sepertinya double trouble, itu masalah, ya, pandemik lagi, dibuang kerja lagi, saudara, tidak ada pendapatan sebagainya, mungkin, ya, bukan hanya itu saja, mungkin ada sakit penyakit, saudara, ada banyak alasan untuk kita tidak boleh bersyukur kepada Tuhan. Tetapi saya mau bilang sama kita, sebagai percaya, sebagai orang yang percaya, kau akan melihat semuanya untuk kemuliaan Allah. Amin. Jadi saya berdoa, kita sama berdoa supaya kita boleh melalui kehidupan kita di depan ini dengan kekuatan Tuhan, dan bukan dipengaruhi oleh situasi keadaan kita, ya. Tidak akan mempengaruhi siapa Tuhan dalam diri kita. Dia adalah Allah yang dahsyat, luar biasa, raja di atas segala raja dalam kehidupan kita.
Dia Tuhan tak berdaulat dalam kehidupan kita semua. Amin. Tuhan berkati sampai di sini. Biar kita semua tetap kuat dalam Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah Engkau dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak kuat menghadapi segala situasi yang mungkin sedang terjadi pada saat ini. Mungkin di antara kami jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu pada hari ini yang sedang mendengar, yang sedang dalam persoalan, dalam permasalahan, dalam beban ya Tuhan, dalam kesakitan dan sebagainya Tuhan, Engkau melihat, Engkau menilai. Tapi Tuhan, Engkau mengajar kami supaya kami bersyukur dalam semua keadaan situasi. Karena apa Tuhan? Bukan karena situasi itu yang kami syukur, tapi kami bersyukur karena Tuhan tetap Allah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kehidupan kami. Kami bersyukur untuk orang-orang tua kami. Kami bersyukur untuk ya Tuhan, adik-beradik kami, istri, suami, anak-anak kami ya Tuhan. Kami bersyukur istri kami. Kami bersyukur untuk para pastor kami, para pemimpin. Kami bersyukur sedang Jumat Al. Kami bersyukur Tuhan, ada banyak perkara yang kami syukuri. Tuhan, kami berterima kasih pada Bapa. Dan biarlah ini Tuhan menjadi cara hidup kami, lifestyle kami untuk selalu bersyukur kepada Bapa. Terpuji nama-Mu, izinkan kami Tuhan terus menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di depan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi. Amin. Mari sebab kita di dalam doa syafaat untuk pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena diberi kesempatan bersyafaat bersama-sama untuk pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan secara khusus buat semua hamba-hamba Tuhan, buat semua pemimpin-pemimpin dan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Perlindungan khusus Engkau berikan buat mereka. Penyertaan khusus Engkau berikan buat mereka. Pemberkatan khusus Engkau berikan buat mereka. Bahkan Engkau memberikan mereka Tuhan Yesus kesembuhan buat mereka yang sakit, pemulihan buat mereka yang sakit. Bagi mereka yang kekurangan Tuhan, Engkau mempercukupi buat mereka. Bagi mereka yang kehilangan kerja Tuhan, Engkau akan menemukan kerja baru buat mereka. Bagi mereka yang mempunyai perusahaan, kami berdoa supaya perusahaan mereka semakin bertambah dan berkembang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada rancangan yang baik buat semua anak-anak-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus buat mereka yang sakit, mereka yang terkena dengan COVID. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan memberikan kesembuhan buat mereka. Bagi mereka yang sakit biasa, kami juga berdoa supaya kesembuhan ialah yang Engkau berikan buat mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat persekutuan muda-mudi yang akan berlangsung pada 1 hari bulan Oktober ini nanti. Kami berdoa supaya semua muda-mudi yang terlibat, mereka ada gairah untuk bersama-sama. Mereka akan diberkati, mereka akan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah mereka terus kuat di dalam Engkau dan terus bersandar bergantung penuh kepada Engkau dalam hidup mereka. Kami percaya dan yakin pada waktu itu Engkau akan memberikan kami Tuhan lain yang bagus. Kami percaya dan yakin segala pautan internet semua dalam keadaan yang baik. Kami percaya tidak ada satupun kuasa yang boleh menghalang persekutuan itu. Kami percaya Yesuslah yang mengizinkan semuanya itu terjadi. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat negara kami Malaysia Tuhan Yesus. Secara khusus kami serahkan buat pemerintahan baru ini. Khusus Perdana Menteri dan menteri-menteri yang ada. Bahkan setiap yang terlibat. Tuhan, kami berdoa supaya mereka terus menjadi berkat di dalam negara Malaysia ini. Biarlah Engkau memberikan mereka kemampuan untuk mengurus tabir semua buat negara ini Tuhan Yesus. Supaya negara Malaysia semakin maju, semakin baik di mata dunia ini. Terima kasih. Kami percaya Engkau juga yang memilih mereka. Dan Engkau juga yang menentukan buat mereka ya Tuhan Yesus. Dalam semua cabaran ini, biarlah Engkau yang memberikan penyelesaian lewat menteri-menteri yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau sangat baik buat kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tuhan, untuk waktu dan masa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan bersurai di dalam kebaktian online ini. Biarlah Engkau terus menjadi berkat buat kami. Dimanapun kami berada.
Sepanjang minggu yang akan datang ini, penyertaan perlindungan ada pada kami ya Tuhan Yesus. Pemberkatan daripada Engkau ada pada kami Tuhan Yesus. Bahkan setiap usaha kami semuanya berhasil. Setiap persekutuan kami benar-benar menjadi berkat buat kami. Terima kasih perlindungan-Mu dan pemberkatan-Mu ada buat kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan amin.